Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget nih untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang Lionel Messi yang borong 4 rekor baru bersama dengan timnas Argentina. Timnas Argentina berhasil mengalahkan Curacao dengan skor telak 7-0 pada laga FIFA Matchday yang digelar di Estadio Único Madrid de Ciudades. Pertandingan itu diketahui telah digelar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu, Lionel Messi tampil impresif nih dengan mencetak 3 gol sekaligus. Lionel Messi mencetak gol pada menit ke-20, di menit ke-33 dan juga 37 ke gawang Curacao. Adapun untuk 4 gol timnas Argentina, sisanya dicetak oleh Nicolas Gonzalez di menit ke-23, kemudian Enzo Fernandez di menit ke-35, Angel Di Maria di menit ke-78, dan Gonzalo Montiel di menit ke-87. Kemenangan besar yang diraih timnas Argentina juga menghasilkan rekor-rekor baru nih dari Lionel Messi. Kini Messi menjadi pemain timnas Argentina pertama yang sudah mencetak 100 gol lebih. Dan sekarang Lionel Messi tercatat sudah mencetak 102 gol untuk timnas Argentina. Catatan gemilang itu dibukukan melalui 174 pertandingan sejak debutnya pada tahun 2005. Selain itu, Messi juga berhasil menambah koleksi hat-trick dalam karirnya. 3 gol ke gawang Curacao bersama dengan timnas Argentina menjadi catatan hat-trick ke-57 bagi Lionel Messi. Catatan itu juga terasa istimewa nih setelah Messi mempersembahkan trofi Piala Dunia 2022 pada Desember tahun lalu. Namun, Messi masih tertinggal dari Cristiano Ronaldo dalam hal catatan hat-trick. Sejauh ini, Ronaldo sudah mencetak 62 hat-trick. Perinciannya adalah 52 di klub dan sisanya itu bersama dengan timnas Portugal. Mencetak 102 gol untuk timnas Argentina membuat Lionel Messi mengikuti jejak Cristiano Ronaldo. Messi saat ini masuk ke dalam daftar 3 besar pemain yang mampu mencetak 100 gol lebih bersama dengan tim nasional. Saat ini Messi berada di urutan ketiga. Messi berjarak 7 gol dari legenda Iran yakni Ali Dael. Adapun untuk Cristiano Ronaldo masih berada di puncak daftar dengan torehan 122 gol. Catatan itu dibukukan Ronaldo sejak melakoni debut bersama dengan timnas Portugal pada tahun 2003. Dan selain itu, Lionel Messi juga tercatat selalu terlibat saat timnas Argentina meraih kemenangan besar. Sebelumnya, Messi juga punya peran besar di saat timnas Argentina mengalahkan Bolivia pada tahun 2015 dengan skor 7-0. Ketika itu, Messi mencetak 2 gol ke gawang Bolivia. Selain itu, Messi juga punya andil besar di saat timnas Argentina mengalahkan Hong Kong dengan skor 7-0 di tahun 2014. Pada kala itu, Messi diketahui sukses menyumbangkan 2 gol. Lanjut ke informasi kedua, datanya dari Romelu Lukaku. Gacor bersama dengan Belgia, tapi kok melempem ya di Serie A? Romelu Lukaku sedang menunjukkan performa yang bagus nih bersama dengan Belgia pada jeda internasional kali ini. Dan sejauh ini, dia selalu berhasil mencetak gol untuk negaranya. Lukaku juga baru saja membantu Belgia mengalahkan Jerman pada laga persahabatan internasional di Rhein Energy Stadion Cologne, di mana untuk pertandingan itu digelar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Pada kala itu, Belgia berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 3-2. Adapun untuk 3 gol kemenangan Belgia masing-masing dicetak oleh Yannick Carrasco, Romelu Lukaku, dan juga Kevin De Bruyne. Sementara itu, 2 gol Jerman masing-masing lahir dari eksekusi penaltinya Niklas Füllkrug dan juga aksi Serge Gnabry. Dan kemenangan atas Jerman ini sekaligus melanjutkan tren positif Belgia sejak ditangani oleh Domenico Tedesco. Sebelumnya, Belgia juga sukses mengalahkan Swedia dengan skor 3-0. Dan dengan gol tersebut, sekarang Lukaku telah mengkoleksi 4 gol bersama dengan Belgia pada jeda internasional di bulan Maret 2023. Dan bahkan yang hebatnya adalah jumlah itu dicatatkannya hanya dalam 2 pertandingan saja. Dan kemungkinan untuk jumlah ini bakal terus bertambah nih. Dan yang lebih hebat adalah Lukaku juga berhasil membantu Belgia untuk mengalahkan tuan rumah Swedia pada laga perdana grup F kualifikasi Euro 2024 yang digelar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret yang lalu. Pada kala itu, Belgia berhasil menang dengan skor telak 3-0. Dan untuk tambah informasi, seluruh gol Belgia dalam laga itu dicetak oleh Romelu Lukaku. Lukaku diketahui menjebol gawang Swedia pada menit ke-35, kemudian di menit ke-49 dan di menit ke-82.
Namun ternyata nasib berbeda dialami Lukaku di saat membela Inter Milan pada musim ini. Pemain yang berusia 29 tahun itu terlihat kesulitan nih mencetak gol bersama dengan Nerazzurri. Di musim ini misalnya, Lukaku hanya mampu mencetak 3 gol dalam ajang Serie A. Padahal mantan pemain Manchester United itu mendapatkan kesempatan tampil sebanyak 15 pertandingan di Liga. Dan selain itu, Romelu Lukaku juga mencetak 2 gol di saat berlaga di ajang Liga Champions. Dan sejauh ini, Lukaku sudah mengkoleksi 5 gol dan 1 assist dari 19 pertandingan di semua ajang kompetisi bersama dengan Inter Milan. Dan saat ini Romelu Lukaku menyandang status sebagai pencetak gol terbanyak Belgia sepanjang masa. Diketahui ia telah berhasil mencetak 72 gol dari 106 laga yang dijalaninya bersama dengan Belgia. Lukaku sendiri pertama kali bermain untuk Belgia pada tanggal 3 Maret 2010. Pada kala itu dia dipercaya untuk membela negaranya pada usia yang masih muda banget nih, yaitu 16 tahun. Lanjut ke informasi ketiga, yaitu tentang Indonesia yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Di sini kita akan melihat bagaimana tanggapan dari salah satu pemain timnas Indonesia U20 dan juga tanggapan dari Presiden Indonesia, yakni Joko Widodo. Timnas Indonesia U20 gagal mentas di Piala Dunia U20 2023. Kemudian striker utama Garuda Nusantara, yakni Hoki Caraka, mengatakan kegagalan itu bisa dijadikan pembelajaran berharga bagi seluruh pihak. Sebagaimana diketahui, pada hari Rabu tanggal 29 Maret, FIFA resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dicoretnya Indonesia praktis membuat timnas Indonesia U20 gagal mentas di Piala Dunia U20 2023. Pencabutan sebagai status tuan rumah Indonesia itu juga diduga buntut dari penolakan terhadap salah satu peserta turnamen Piala Dunia U20, yakni timnas Israel. Sebelumnya, FIFA juga sudah memberikan sinyal-sinyal batalnya turnamen dengan membatalkan sesi drawing yang sejatinya akan berlangsung pada tanggal 31 Maret 2023 di Bali. Kini Indonesia tinggal menunggu sanksi dari FIFA nih, karena mereka dianggap gagal sebagai tuan rumah. Melihat bagaimana nasib tragis itu, Hoki Caraka mengatakan kegagalan ini seharusnya bisa menjadi pembelajaran serius bagi Indonesia ke depannya. Dikutip dari kanal YouTube PSSI TV pada hari Kamis tanggal 30 Maret, Hoki Caraka mengatakan, tanggapan saya sih ke depan jadi pembelajaran saja ya. Walaupun kita dapatnya sebagai tuan rumah, tetapi kan kita berusaha semaksimal mungkin juga. Latihan sehari 3 kali. Kalian kan gak merasakan jadi kita, gimana kerja kerasnya kita. Lebih lanjut, pemain PSS Sleman itu juga meminta semua pihak untuk tidak berkomentar negatif terhadap timnas Indonesia U20. Terlebih lagi, kata Hoki Caraka nih, saat ini Indonesia dalam bayang-bayang sanksi dari FIFA. Ia pun mengatakan lebih lanjut, jadi tolong banget nih kalau mau berpendapat jangan seenaknya sendiri. Soalnya kan kita juga sebagai pemain kena dampaknya. Bukan cuma pemain sih menurutku. Jadi semua pemain sepak bola nanti kita nggak tahu kedepannya dapat sanksi apa nih dari FIFA. Di sisi lainnya, untuk Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo telah buka suara terkait keputusan FIFA yang membatalkan gelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Orang nomor 1 di negeri ini mengaku sedih dan juga kecewa atas keputusan tersebut. Kemudian Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa ia sudah menerima informasi terkait keputusan tersebut. Beliau pun mengatakan lebih lanjut, tadi malam setelah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa untuk FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Kemudian dalam pernyataan resminya, Jokowi juga menyadari kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan ini melukai hati banyak masyarakat Indonesia. Beliau pun menyebut bahwa ia merasakan kecewaan dan kesedihan yang sama dikarenakan turnamen bergengsi itu gagal digelar di Indonesia. Akibat pembatalan ini, banyak juga nih perdebatan yang muncul di media sosial. Banyak pihak yang juga menyudutkan para penolak Israel sebagai penyebab kegagalan turnamen ini digelar. Selain itu, Presiden Jokowi juga berharap masalah ini tidak berlarut-larut ya. Ia juga ingin Indonesia lekas move on dari situasi yang kurang baik. Dan untuk topik terakhir, kita akan membahas tentang Zinedine Zidane yang dirumorkan akan melatih Tottenham Hotspur. Spekulasi mengenai siapa manajer baru Tottenham memasuki babak baru. Tim asal London Utara itu dilaporkan akan mencoba untuk mempekerjakan Zinedine Zidane sebagai manajer baru mereka. Adapun untuk Spurs baru saja membuat keputusan besar nih. Mereka memutuskan berpisah dengan Antonio Conte setelah pelatih asal Italia itu membuat kegaduhan di klub. Dan untuk sekarang, Tottenham sedang mencari manajer baru. Sosok Julian Nagelsmann belakangan ramai dikabarkan akan menjadi manajer baru dari The Lily Whites.
Kemudian laporan Sky Italia juga mengklaim bahwa manajer yang lagi didekati oleh Spurs bukannya Julian Nagelsmann, namun ternyata Spurs itu sedang mencoba merekrut Zinedine Zidane. Kemudian laporan itu juga mengklaim bahwa Tottenham sangat tertarik untuk mempekerjakan Zidane sebagai manajer mereka. Ini disebabkan dikarenakan Zidane merupakan manajer yang kualitasnya memang sudah terbukti, yang sudah memenangkan semua trofi juara bersama dengan Real Madrid. Dengan kualitasnya itu, Zidane diyakini mampu mengubah Tottenham menjadi penantang gelar yang serius di masa depan. Laporan itu juga mengklaim bahwa Tottenham benar-benar serius nih mencoba merekrut Zidane. Selain itu, Spurs juga dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan Zinedine Zidane terkait bagaimana pekerjaannya di Tottenham Hotspur. Mereka bahkan sudah merayu Zidane agar ia mau pindah ke Inggris. Zidane sendiri dilaporkan cukup tergoda nih untuk menjajal berkarir di Inggris, dan ia juga mempertimbangkan dengan serius bagaimana tawaran dari Tottenham Hotspur. Dan sejauh ini, selain Zinedine Zidane dan juga Julian Nagelsmann, ada juga nama lain yang dikaitkan sebagai calon manajer baru Tottenham, yang merupakan mantan pelatih Barcelona dan juga mantan pelatih timnas Spanyol. Siapa lagi kalau bukan Luis Enrique. Well, sebabnya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.